Welcome to the war, lads. Charge! Selamat datang di channel Gunfire Alur Cerita Film. Di channel ini kita akan mencoba mengupas alur film. Sebelumnya, silakan kalian subscribe channel ini karena di sini bakal kita kupas alur film yang berkualitas, guys. Pada episode kali ini, Mimin akan mengupas alur cerita film berjudul Behind the Line Escape to Dunkirk. Film ini adalah film yang mengisahkan sekelompok tawanan perang sekutu yang berusaha kabur dari tentara Nazi. Namun, karena salah satu dari mereka adalah seorang petinju profesional, lalu perwira Nazi memaksanya untuk berduel tinju melawan petinju dunia dari Jerman saat mereka berjuang untuk melarikan diri. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kupas filmnya. Berlatar belakang pada pertengahan 1940, ketika tentara Nazi telah menyerang negara-negara tetangganya. Saat itu, pasukan ekspedisi Inggris dikirim ke dataran Eropa, dan mereka terus menggali di sepanjang perbatasan Perancis. Dan film pun dimulai tahun 1940. Terlihat 4 tentara Inggris sedang berjaga di sebuah lubang. Salah satu dari mereka merupakan seorang petinju terkenal bernama Danny Finnegan. Prajurit Harper yang mengaguminya terus mempraktekkan gerakan-gerakan tinjunya Danny, hingga kemudian sebuah peluru menembus tenggorokannya. Pemimpin mereka bernama Kopral John mencoba membalas tembakan tentara Nazi, dan terlihat prajurit Billy begitu ketakutan. Danny kemudian menyuruh Billy untuk menembak, namun dirinya tetap diam saja. Dan ketika tentara Nazi mulai menyerang menggunakan mortir, mereka memutuskan untuk segera mundur. Kopral John yang melindungi Danny harus tewas akibat terkena tembakan Nazi. Dan sesampainya Danny di garis belakang, peleton mereka juga tidak sanggup menahan serangan tentara Nazi. Sehingga komandan peleton mereka memerintahkan pasukannya untuk segera mundur ke Dunkirk. Karena ingin menyelamatkan seorang prajurit, Danny dan Billy akhirnya tertinggal rombongan dan tersesat di tengah hutan. Mereka juga kehilangan peta dan memutuskan untuk berjalan ke arah utara, hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah desa. Di desa tersebut terlihat seorang wanita sedang berjalan membawa kuda, dan mereka berencana untuk bertanya kepada wanita tersebut. Saat mereka berjalan menghampiri wanita tersebut justru berlari, dan mereka dikagetkan oleh seorang pak tua yang tiba-tiba menodongkan senjata dari belakang, dan terjadi perdebatan di antara mereka. Tidak lama kemudian, si wanita tersebut datang dan berusaha menenangkan pak tua tersebut. Wanita tersebut bernama Chantale, dan pak tua tersebut adalah ayah dari Chantale. Karena Chantale bisa berbahasa Inggris, dirinya kemudian mengajak mereka untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, dirinya kemudian menggambarkan peta menuju Dunkirk, dan menggambarkan beberapa wilayah yang berhasil dikuasai oleh tentara Nazi. Dirinya juga memberikan makanan serta meminta maaf atas kelakuan ayahnya. Tidak lama kemudian, tentara Nazi yang mengetahui keberadaan mereka datang, dan terlihat sedang menyandra ayah dari Chantale. Karena Danny dan Billy tidak segera menyelamatkan ayah dari Chantale, terpaksa Chantale menodongkan senjata kepada mereka agar mereka menyerahkan diri. Danny yang mengetahui Chantale orang baik berhasil menenangkannya. Tidak lama kemudian, tentara Nazi berhasil masuk ke rumah Chantale dan menangkap mereka. Sementara di luar rumah, terlihat seorang perwira Nazi bernama Kolonel Lang masih menodongkan senjata kepada ayah Chantale. Lalu dirinya memerintahkan pasukannya untuk membawa Danny dan Billy sebagai tawanan perang. Saat mereka dibawa oleh tentara Nazi, tiba-tiba perwira Nazi menembak ayah Chantale yang membuatnya seketika tewas. Dan Chantale hanya bisa terdiam menangisi ayahnya. Kemudian Danny dan Billy dibawa ke rumah tahanan, di mana di rumah tersebut sudah terdapat beberapa tawanan yang lain. Kepala sipir di tahanan tersebut bernama Kapten Drexer. Dirinya adalah penggemar tinju dan pernah berkuliah di Universitas Cambridge, Inggris, sehingga mengetahui siapa Danny sebenarnya. Tidak lama kemudian, dirinya mendatangi rumah tahanan untuk memberitahu bahwa mereka akan segera dikirim ke Jerman. Selain itu, dirinya juga ingin melihat yang mana Danny Finnegan. Saat menemukannya, dirinya sangat bergairah dan memperagakan gerakan tinjunya Danny sebelum dirinya pergi keluar. Lalu dirinya mempertemukan Danny dengan Bartow Kraus yang merupakan jagoan tinju di sana, dengan maksud menyuruh mereka untuk bertanding. Namun Danny menolaknya
Kapten Drexer kemudian menjelaskan bahwa atasannya yaitu Kolonel Lang beberapa hari lagi akan kembali berkunjung ke sana. Kolonel Lang merupakan seorang olahragawan hebat dan Dani harus bertanding dengan Kraus untuk menyambutnya. Dani kemudian mencoba memanfaatkan situasi dengan bernegosiasi untuk melepaskan para tawanan jika ingin dirinya bertanding. Tapi Kapten Drexer tidak bisa melepaskan mereka dan justru akan memastikan bahwa Dani harus bertanding bagaimanapun caranya. Dirinya kemudian menceritakan permintaan Drexer kepada para tawanan yang lain, hingga mereka berdebat masalah Dani yang bertanding atau tidak. Archie merupakan salah satu yang setuju jika Dani bertanding dan mempermalukan para petinggi Nazi. Kelompok yang tidak setuju diwakili Billy, yang menghargai apapun keputusan Dani. Sementara Zaid mengusulkan agar mereka lebih fokus untuk mencari cara agar bisa kabur dari sana. Di pagi hari, mereka mulai mengawasi situasi di wilayah tahanan guna mencari celah. Ketika sedang membersihkan diri, mereka mempelajari pertahanan di dalam komplek tahanan yang ternyata begitu ketat, terutama dengan adanya senapan mesin di pos jaga yang mampu membunuh mereka dengan sekali tembak. Lalu mereka melihat seorang kurir yang bisa memasuki komplek tahanan tanpa diperiksa. Tidak lama kemudian, seorang penjaga menyuruh Dani dan William untuk ikut dengannya. Mereka kemudian diajak untuk menemui Kapten Drexer di tempat berlatihan tinju. Mereka kemudian diberitahu bahwa Kolonel Lang sangat antusias untuk menyaksikan pertandingan Dani, sehingga Kapten Drexer memberikan kesempatan terakhir kepada Dani untuk menerima tawarannya. Kapten Drexer juga berjanji akan menempatkan para tawanan di penjara yang tidak begitu kejam. Namun itu belum cukup bagi Dani, karena yang dirinya mau para tawanan dilepaskan. Karena tawaran terakhirnya ditolak, Kapten Drexer mau tidak mau harus menggunakan cara kekerasan dengan memanggil Kraus dan menjadikan William sebagai ganti samsak tinju. Seketika Dani menyerah dan bersedia untuk bertarung. Namun, karena kesempatan tawar-menawar sudah tidak ada, William tetap menjadi samsak tinju untuk Kraus latihan. Lalu, Kapten Drexer kembali memperingatkan Dani untuk tidak bermain-main dengannya, sebelum Kraus keluar menunjukkan William yang telah tewas babak belur. Akibat rasa bersalahnya, Dani pun tidak selera makan. Zaid kemudian menasihatinya dengan mengajaknya makan untuk menjaga kekuatannya demi membalas kematian William di atas ring nanti. Melihat Zaid dan para tawanan yang sangat mengandalkannya, dirinya kemudian kembali bersemangat dengan tekad untuk menang di pertandingan nanti dan membantu mereka untuk kabur dari sana. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Billy akan menjadi cornerman untuk Dani, serta dirinya yakin bahwa Dani akan memenangkan pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut akan dihadiri oleh penduduk sekitar dan para prajurit SS. Lalu Dani menceritakan tentang seorang petinju yang telah memenangi sabuk juara, bahwa pertarungan-pertarungan setelahnya hanyalah formalitas biasa yang telah diatur oleh orang-orang yang berkuasa untuk mencari keuntungan. Tidak lama kemudian, Kapten Drexer datang dan mengatakan apa yang barusan diucapkan oleh Dani. Dirinya kemudian meminta Dani untuk bertarung dengan jarak dekat, agar pertandingan terlihat lebih seru. Dan di ronde ke-10, dirinya dipaksa harus mengalah. Karena merasa kesal, Dani pun kemudian melampiaskannya dengan memukul pintu belakang, yang ternyata membuat gembok dari pintu tersebut terlepas. Saat dirinya hendak memberitahu Billy, namun gagal karena dirinya lebih dulu dijemput oleh tentara SS. Singkat cerita, di atas ring tinju, Kapten Drexer membuka pertandingan dengan memperkenalkan kedua petinju. Tidak lama kemudian, setelah wasit memberikan pengarahan dan Billy menyemangati Dani agar memenangkan pertarungan, duel antara petinju pun dimulai. Singkat cerita, sampailah di pertarungan ronde ke-10. Dani yang sebelumnya mampu mendominasi Kraus terpaksa mengalah hingga tersungkur. Tetapi dirinya terbangun setelah mengingat kebiadaban Nazi. Dan pada saat seluruh mata tertuju ke atas ring, Cantale diam-diam mengeluarkan pisau dan siap membunuh Kolonel Lang. Namun usahanya gagal karena Kolonel Lang berjalan mendekati Dani yang melanjutkan pertandingan. Pertarungan berlanjut hingga kemenangan untuk Dani Finnegan. Setelah pertandingan selesai, Dani disambut para tawanan dengan sukacita. Namun dirinya gelisah akan ancaman dari Kapten Drexer.
Saat sedang asik-asiknya mengulas hasil pertandingan, tiba-tiba beberapa tentara Nazi datang untuk membawa Danny. Dirinya lalu dipertemukan dengan Kolonel Lang dan Kapten Drexler. Awalnya mereka berdua memberikan selamat kepada Danny dan memujinya. Lalu kemudian mereka memaksa Danny untuk melawan jagoan Kolonel Lang, yaitu mantan juara dunia kelas berat Jerman bernama Maximus Sennenhahn. Pertarungan itu pun akan dilaksanakan 7 hari lagi, dan setelahnya para tawanan akan dipindahkan ke Jerman. Dirinya juga mengancam akan membunuh para tawanan jika di pertandingan selanjutnya Danny tidak mengalah. Di rumah tahanan terlihat para tawanan sedang menyusun rencana untuk kabur sebelum dipindahkan ke Jerman. Lalu mereka juga memperingatkan Danny bahwa dirinya bisa tewas jika melawan petinju dunia Maximus lebih dari 3 ronde. Singkat cerita, saat mereka sedang mencuci pakaian, Danny kembali melihat kurir bahan makanan yang ternyata adalah Cantale. Seketika Danny langsung mendapatkan ide dengan memukul Archie yang dapat membuat kerusuhan, sehingga dirinya bisa menyelinap menemui Cantale. Sebelum para penjaga kembali ke pos mereka, Danny bersembunyi di bawah gerobak kuda agar tidak ketahuan. Saat sudah terlihat jauh dari pos, Danny kemudian mengajak bicara Cantale. Namun saat mengajaknya bicara, dirinya justru disalahkan karena telah membuat rencananya gagal dalam membunuh Kolonel Lang. Lalu Danny membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui kejadian itu. Lalu dirinya menawarkan dengan memberikan satu kesempatan lagi di pertandingan berikutnya. Sebelum penjaga menemukannya, dirinya juga meminta tolong kepada Cantale untuk mengumpulkan orang-orang yang bisa dipercaya dan menyuruhnya untuk membawa mantel saat pertandingan berlangsung. Hal tersebut dapat membuat beberapa tawanan kabur saat pertandingan berlangsung. Di rumah tahanan, Danny berlatih. Tidak lama kemudian, Kapten Drexler mendatanginya untuk menyerahkan seluruh kemampuannya dalam menghadapi Maximus. Bahkan salah seorang tentara SS juga ikut memberi semangat kepada Danny. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Di saat Danny babak belur dihajar Maximus dan pengawasan yang melemah, satu persatu tawanan perang mulai kabur menggunakan mantel dari penduduk. Saat telak 3 ronde, serta hanya tersisa 4 tawanan lagi termasuk Billy dan Danny yang belum kabur. Billy pun kemudian pergi menyiapkan pintu pelarian di ruang tunggu, sedangkan Danny yang mulai lemas melanjutkan pertandingan. Dan begitu sialnya mereka, ternyata di balik pintu tersebut adalah jalan yang buntu. Saat istirahat di ronde keempat, Billy memberitahu hal tersebut kepada Danny. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Danny menyuruh Billy dan tawanan lainnya untuk segera kabur saat dirinya bertarung di ronde kelima. Di akhir film, kita diperlihatkan Danny mengeluarkan sisa-sisa tenaganya untuk mengulur waktu. Dan saat Danny tersungkur, diam-diam Cantale telah menggorok leher Kolonel Lang dan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Singkat cerita, Danny yang tersungkur di atas ring akhirnya tewas. Sementara Billy bersama para tawanan lainnya berhasil kabur dan kembali ke Inggris. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film Behind the Line Escape to Dunkirk. Semoga kalian suka ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Saya Gunfire pamit. See you the next video. Bye.